Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Francisca Suryati Damli, NIM 18030300102. Saya dari jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, kelas C, semester 6. Pada video kali ini, saya akan mereview buku yang kedua, yang berjudul Korupsi Sistemik. Buku ini ditulis oleh Camilla Vergana. Langsung saja, yang pertama, korupsi sebagai peluruhan politik. A. Korupsi politik sistemik dalam pemikiran kuno. Konsep korupsi memperoleh makna politik sejak pertama kali dilampirkan pada konstitusi negara oleh Plato, kemudian dianalisis lebih lanjut oleh Aristoteles dalam karya yang secara eksplisit didedikasikan untuk analisis korupsi dan pelestarian konstitusi. Sejak rangkaian reformasi konstitusi yang dimulai oleh Cleisthes berdasarkan prinsip isonomia hingga produk kebijakan kejam negarawan, sektor populer di Athena kuno secara bertahap diberdayakan sampai memperoleh keunggulan. Pada abad keempat, hampir semua hakim dipilih dengan lotre dari banyak warga yang menikmati isegoria, hak yang sama untuk berbicara kepada majelis dan dibayar oleh negara untuk menjalankan kekuasaan politik. Berikutnya, dari aristokrasi Kalipolis utopia, menurut Plato, bentuk pokalisi akan secara bertahap menurunkan yang pertama ke dalam bentuk yang lebih rendah dari timokrasi. Timokrasi yaitu rezim yang diperintah oleh orang yang terhormat. Kemudian ke oligarki, yaitu diatur oleh orang kaya, lalu ke demokrasi, berdasarkan bagian yang sama dalam kekuasaan dan kebebasan politik. Hingga akhirnya menjadi tirani. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang buruk, yang memaksakan adanya perbudakan paling kejam. Tirani menurut Plato adalah suatu tatanan yang sangat berlawanan dengan aristokrasi of the guardians, di mana semua warga negara berbudi luhur dan mereka berkontribusi peran khusus untuk harmoni polis. Tirani adalah untuk anarki Plato, yaitu sebuah bentuk pelanggaran hierarki alam dan di sana tidak terdapat aturan. Selanjutnya, ketika mengembangkan idenya tentang kerusakan politik, target Plato di sini adalah semangat individu. Sementara dia mengakui bahwa kebebasan adalah prinsip demokrasi, ia berpendapat bahwa kebebasan itu sendiri adalah kewajiban, sumber kekacauan. Karena itu, menghasilkan individu yang hidup sesuai dengan konstitusi mereka sendiri, di mana mereka memiliki aturan mereka sendiri, tidak menghormati otoritas orang lain, tetapi mereka hanya mengikuti keinginan mereka sendiri. Bagi Plato, korupsi dalam demokrasi akan menjadi hasil yang tak terhindarkan dari pemerataan kebebasan, yang memungkinkan adanya keinginan mengejar kepentingan individu dan konsekuensi peningkatan entropi dalam kerangka konstitusional. Seperti yang dijelaskan Aristoteles tentang konstitusi dan politik Athena, demokrasi Athena pada masanya berhubungan dengan bentuk aturan demokrasi yang korup dan paling ekstrim dari banyak orang demi keuntungan mereka sendiri. Dalam klasifikasi rezimnya, Plato mengidentifikasikan ada 4 jenis demokrasi berdasarkan basis sosial dari kedaulatan, tingkat partisipasi dalam pemerintahan, dan supremasi hukum. Dilihat dari perspektif selama ini, terlihat jelas bahwa konsep politik korupsi dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena sistemik, lapisan nilai penjelas yang sangat besar
yang hampir seluruhnya dijatuhkan dari analisis teoritis setelah abad ke-18 ketika korupsi direduksi menjadi fenomena global hingga saat ini. Sementara orang dahulu menganggap korupsi sebagai hal yang melekat pada setiap hal, sehingga di sini bentuk korupsi politik tidak dapat dihindari. Berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dalam kesetaraan dan bentuk rezim yang tidak seimbang sebagai asal-usul struktural korupsi, Sparling mengusahakan upaya untuk mengurangi korupsi menjadi bentuk ketergantungan yang salah arah. Hal ini dilihat dari beberapa hal berikut. Yang pertama, karena ketergantungan itu tidak inheren korupsi, kebutuhan akan kesepakatan substantif tentang jenis ketergantungan apa yang dianggap korup tentu masih dibutuhkan. Yang kedua, jika korupsi adalah kebalikan dari kebajikan sipil, itu lebih berkaitan dengan prevalensi minat melawan kebaikan bersama daripada langsung dengan merusak ketergantungan menjadi hasil korupsi. Yang terakhir, mengurangi ketergantungan korupsi tidak memungkinkan kita untuk melepaskan diri dari hubungan interpersonal sebagai lokus korupsi, membuat kita tidak dapat mendefinisikan korupsi sistemik dengan benar secara struktural. B. Korupsi sistemik dan oligarki kekuasaan. Dalam esainya menganalisis masalah yang terkait dengan pengembangan cakupan dalam definisi korupsi politik, Mark Pilk berpendapat bahwa tantangan utama salah satu definisi yang ditemui adalah bahwa ia mengandaikan gagasan tentang cita-cita bentuk aturan politik yang tidak rusak. Apakah demokrasi harus berdiri sebagai prosedural, musyawarah, atau masalah kontroversial bentuk politik radikal itu sendiri? Mengikuti logika Aristoteles, pemerintahan perwakilan dapat disusun baik sebagai tipe ideal majemuk yang didefinisikan oleh istilah kontrasnya dan sebagai rezim politik jangka menengah yang bergerak menuju salah satu ekstrimnya. Ada dua bentuk demokrasi. Yang pertama, demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang ideal menjadi rezim hibrida yang terdiri dari prinsip-prinsip demokrasi dan liberalisme, yang menyadari adanya demokratis dan liberal sepenuhnya berakhir. Dalam hal ini, untuk secara akurat mewakili kepentingan mayoritas dalam batas yang ditentukan oleh hak individu dan pemisahan kekuasaan. Yang kedua, pemerintahan tidak liberal, di mana tidak ada kepentingan mayoritas maupun dasar norma yang dihormati. Pemerintahan yang korup ini akan jatuh pada definisi tirani zaman kuno, di mana mereka yang berkuasa mendapatkan keuntungan sendiri tanpa batasan apapun atas keinginan mereka, tetapi berdasarkan paksaan mereka sendiri. Dilihat dari kacamata Republik, bentuk korup itu seutuhnya meniadakan demokrasi liberal akan menjadi oligarki tidak liberal, yaitu oleh sedikit pemerintahan untuk sedikit kepentingan tanpa kendala konstitusional. Karena itu, demokrasi liberal dapat merusak dan menjadi yang pertama demokrasi oligarki, yaitu pemerintahan non-liberal representatif di mana hak individu dan pemisahan kekuasaan dijunjung tinggi, tetapi kepentingan mayoritas secara konsisten tidak terwakili. Yang kedua, demokrasi tidak liberal. Di dalamnya pemerintahan perwakilan tetapi tidak liberal, di mana kepentingan mayoritas mengalahkan hak-hak minoritas. Sementara seorang oligarki demokrasi masih demokrasi, di mana ada pemilihan umum yang bebas dan adil dan hak individu formal dilindungi
Demokrasi tidak liberal adalah bentuk pemerintahan totaliter, di mana hak asasi manusia minoritas secara sistematis dilanggar. Menurut Aristoteles, ada dua interpretasi teori konstitusi campuran yang ditentukan oleh tingkat pelembagaan berdasarkan sedikit dan banyaknya kekuasaan, dan oleh hierarki yang diberikan kepada masing-masing dalam struktur konstitusional. Yang pertama, interpretasi seorang elitis, dikembangkan dari sudut pandang elit dan dengan demikian konservasi dari hierarki sosial ekonomi yang ada memperhatikan beberapa persyaratan. Yang pertama, aturan harus diotorisasi dan diperiksa oleh rakyat. Yang kedua, memiliki kekuasaan dalam membuat keputusan akhir. Yang kedua, interpretasi kampungan. Interpretasi ini dikembangkan dari pengalaman rakyat biasa terhadap dominasi oligarki dengan argumen yang menyatakan bahwa yang pertama, orang-orang harus secara efektif mengontrol sedikit yang memerintah dengan berpartisipasi aktif dalam politik melalui lembaga kampungan. Yang kedua, pengambilan keputusan terkait kekuasaan harus final. Nah, selanjutnya, bagaimana solusi untuk mewujudkan kebebasan yang setara? Ketika legitimasi lembaga perwakilan terkikis dengan cepat, memilih jalur pengorganisasian dan pelembagaan kekuasaan rakyat tampaknya merupakan satu-satunya solusi jangka panjang untuk melumpuhkan kaum oligarki pengaruh kekuatan politik. Namun, cara yang sama itu perlu untuk bergerak jauh dari solusi pihak pelopor menuju dominasi. Hal ini juga penting untuk dilepaskan jejak pemikiran idealis sehubungan dengan kekuatan atom yang mengatur dirinya sendiri, orang-orang yang hidup dalam komunitas konsumen sementara. Tanpa pelembagaan, kekuatan dari banyak kekuatan hanya sedikit terikat dan kemungkinan besar terlalu lemah untuk mencapai reformasi struktural yang diperlukan untuk membalik proses peningkatan oligarkisasi kekuasaan dan penindasan yang diakibatkan oleh kaum kampungan sementara. Membentuk dewan adalah tindakan revolusioner yang perlu diaktifkan tetapi tidak dikontrol oleh pihak pelopor. Untuk proses revolusi menjadi benar-benar emansipatoris dan menghasilkan kerangka kerja yang di dalamnya kebebasan dapat tinggal, ia perlu mewujudkan emansipasi diri yang otonom dari orang-orang di lembaga politik. Untuk mencapai kebebasan yang setara, banyak orang membutuhkan emansipasi mereka sendiri dalam melakukan sesuatu, dan karena itu kelembagaan akses yang sama ke tindakan politik yang menurut Arendt bisa dialami hanya secara kolektif di alam penampakan adalah tujuan revolusi yang tepat. Keputusan pertama dari Partai Revolusioner yang merebut kendali kekuasaan politik harus membatasi kekuasaannya dengan mengakui otoritas tertinggi dari banyak perkumpulan. Tindakan pembatasan diri ini mirip dengan yang dilakukan oleh pendiri republik di zaman kuno yang akan meresmikan jabatan baru, rezim litikal, di mana banyak terdapat kekuasaan, bukan sedikit yang dipilih. Selain itu, mereka memiliki keputusan akhir dalam menentukan kekuasaan. Sekian dan terima kasih.